Oke. Bilangan kuantum utama atau N itu menyatakan tingkat energi, ya, atau tempat ditemukannya elektron. Nah, ini biasanya dinyatakan dengan bilangan bulat, ya, dan positif. Nah, ini gambar yang ada di sini. Lihat ini. Nah, ya ini nih yang saya lingkari di sini. Nah, ini yang paling dalam ini adalah inti. Kemudian di sini ada orbit lintasan. Nah, orbit lintasan ini menyatakan kulit, ya. Maka yang paling dalam ini adalah kulit K. Nah, diikuti kulit di luarnya kulit L, kemudian yang paling luar itu kulit M, ya. Jadi ada kulit K, L, M. Yang dimana di kulit K ini ditempati oleh 2 elektron, kulit L ditempati oleh 8 elektron, dan kulit M ditempati oleh 8 elektron. Ya, sampai sini dulu. Ya, intinya ada elektron yang menempati tiap masing-masing kulit. Nah, yang pertama ini kan ada elektron. Nah, ini adalah bilangan kuantum utama. Jadi letak elektron menempati di kulit mana itu adalah bilangan kuantum utama. Ya, letak elektron menempati suatu kulit. Nah, itu dinamakan bilangan kuantum utama. Nah, makanya bilangan kuantum utama itu mulai dari 1 sampai ke N, kulit ke N. Kalau K itu 1, berarti L itu berarti 2, M berarti 3, N berarti 4, dan seterusnya. Ya, sampai sini paham ya? Jadi letaknya di sini. Nah, kita sudah tahu nih areanya. Paling enggak areanya itu kalau misalnya ada elektron di sekitar sini, ya udah ini areanya di sini. Nah, tapi sini kan elektronnya banyak ya, makanya nanti orbitalnya banyak atau kemungkinan elektron ditemukan tuh banyak. Nah, anggap aja ini yang paling sederhana aja. Ini misalnya inti atom, terus ini ada orbit 1. Nah, ini ada 1 elektron di sini. Berarti ini kulit apa? Kulit K. Udah. Kita hanya ingin mencari posisi elektron itu di mana. Padahal elektron itu kan selalu bergerak-gerak kan. Selalu bergerak berputar mengelilingi inti. Kita hanya ingin tahu posisi elektron ini. Ini ya, ini adalah atom dari hidrogen. Oke. Kemudian yang kedua, kita akan bicara mengenai bilangan kuantum. Yang kedua itu adalah azimut. Ya. Nah, bilangan kuantum azimut itu tergantung dari bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum azimut di sini itu dilambangkan dengan L, L kecil ya, semuanya kecil. Utama N, azimut L kecil, magnetik itu M. Kemudian spin itu S ya. Nah, ini sudah ada di video yang saya upload. Nah, itu lengkap ya, lebih ringkas. Nah, misalnya ada bilangan kuantum utama N-nya ke 1. Nah, kalau K itu berarti dia bilangan kuantum utamanya adalah 1. Nah, ya. Berarti ini N-nya sama dengan 1. Nah, N-nya 1 ya. Kalau ada elektron di kulit K berarti dia N-nya adalah 1, bilangan utamanya 1. Kalau L berarti bilangan utamanya 2. Nah, misalnya ini ada L, berarti ini 2, berarti N-nya 2. Kalau K berarti N-nya 1. Sekarang kalau bilangan kuantum azimut itu bermulai dari 0 sampai dengan apa ini? N-1. Nah, maksudnya gini, bilangan kuantum utama itu kan N. Nah, rumus N sesuai dengan kulitnya. Kalau K berarti 1. Nah, ini K sama dengan 1. L sama dengan 2. M sama dengan 3. Dan seterusnya. Tadi ya. Nah, itu adalah bilangan kuantum N utama. Sekarang kalau azimut itu ke L kan. L itu mempunyai rumusan. Gampangnya ya, sama dengan N-1. Kalau misalnya N-nya 1, bilangan kuantum utamanya 1. Nah, misalnya bilangan kuantumnya 1, berarti kurangi 1 sama dengan 0. Ya. Kalau misalnya N-nya itu 2, ya, misal untuk N sama dengan 2, berarti L-nya berapa? Nah, L sama dengan bilangan azimut itu sama dengan N kurangi 1. 2 kurangi 1 berapa? 1. Nah, ingat tapi dimulai dari 0, berarti ada 0 dan ada 1. Ya. Jadi L-nya itu ada 2, ada 0 sama ada 1. Ya, kayak gitu.
Jadi ada L0 sama dengan L1 jika N-nya 2. Ini dijelaskan, sedangkan N sama dengan 2, maka ada dua subkulit, yaitu L sama dengan 0 dan L sama dengan 1. Ya. Kalau misalnya N-nya 3, berarti ada L sama dengan 0, L sama dengan 1, dan L sama dengan 2. Ikuti rumusan L sama dengan N-1. Nah, ini rumusannya. Ya, sampai sini aja. Ini bilangan kuantum azimut. Oke. Sekarang kita masuk. Nah, ini yang bagus nih. Saya sudah siapkan. Saya hapus dulu. Ya, clear. Nah, ini. Nah, di kulit K, N-nya 1, nilainya L. Ini yang di sini azimut ya. Nah, ini kita tulis azimut. Nah, azimutnya itu sama dengan N-1. Nah, adanya 0. Nah, jenis orbitalnya itu 1s. Nah, nanti orbital kita pelajari habis bilangan kuantum saja. Nah, kemudian kemudian untuk yang L itu nilainya 2, makanya L itu sama dengan N-1. Berarti 2 kurangi 1 berapa? 1. Berarti 1 yang maksimal, berarti ada 0, ada 1. Nah, ini memiliki 2 nih, 2. Nah, ada 0, 1. Kalau 3, kan ingat rumusan? Nah, berarti ada 0, ada 1, sampai N-1, yaitu 2. 4 berarti sampai N-1. Nah, ini ada ini. Ya, sampai sini. Ya, sampai sini dulu. Jelas. Ya, ini jenis orbital nanti akan kita pelajari itu di aturan Aufbauf, ya. Ini ada bilangan kuantum dulu. Nah, oke. Sekarang lanjut. Ya. Subkulit ketiga, ya, atau bilangan kuantum yang ketiga. Maaf. Bilangan kuantum ketiga itu adalah bilangan kuantum magnetik. Ya, jadi menyatakan orbital atau tempat ditemukan elektron. Nah, tapi kita dengan melihat arah momentum sudut elektron terhadap inti. Wah, istilahnya ribet ya. Tapi yang jelas gini. Di bilangan kuantum magnetik itu gini. Kalau misalnya tadi kan S. S berarti L-nya berapa? 0. 0 ya. Nah, L-nya 0. Yang di sini kalau misalnya ini bilangan kuantum azimutnya ini L ini sama dengan 0, ini L sama dengan 1. Nah, berarti kan dia maksimalnya kan 0 sampai 1 toh. Nah, ini dibikin seperti ini. Jadi rumusannya 0 plus minus L sampai plus minus L. Nah, kalau 0 ya udah 0 saja. Tapi kalau misalnya di sini L-nya itu 1 ya. Kalau L-nya 1 dari 0 sampai plus minus L. Berarti bisa kita gambarkan dari 0 plus minus L itu paling enggak ada dari min 1, 0 sampai plus 1. Ya. Sekarang kalau azimutnya itu 2, dari 0 sampai plus minus L. Berarti kira-kira dari ada min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Jadi ada min 2, min 1, 0, plus 1, sama sininya ada plus 2. Ya, kalau L-nya 1 sama dengan 3, 0 sampai plus minus L azimutnya. Berarti 0 sampai plus minus 3. Berarti dari min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Nah, ini ada berapa? Kemungkinannya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini. Nah, ruangan inilah yang dinamakan orbital. Nah, orbitalnya jumlahnya yang pertama karena 0 plus minus L, 0 sampai 0 ya 0 ya kan, hanya jadi 1.
Ini 0 dari min 1 sampai plus 1, berarti 3. Nah, karena ini 2, berarti ini dari min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Jumlahnya 5 orbitalnya. Di sini 3 dari min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Udah ya? Nah ini, bilangan kuantum magnetik itu antara min L sampai plus L. Atau 0 plus minus L. 0 sampai plus minus L. Gitu. Ya. Kita udah sampai bilangan kuantum magnetik. Pertama, utama menyatakan, nah kalau utama ini gampang nih. Kalau bilangan kuantum azimutnya 0, berarti bilangan kuantumnya apa ini? Sini 0 berarti sininya utamanya ini 1. Kalau ini 1 berarti ininya kulit kedua, ini kulit ketiga, ini kulit keempat. Nah, paling enggak kan gini. Kalau N berarti ini ada 0. Kalau misalnya ini N ya, ini yang utama. Yang utamanya itu adalah kulit K, berarti dia kulit ke-1, ini kulit K, ini kulit L, ini kulit M, ini kulit N. Nah, sampai sini ada K, L, M, N. Kulit ke-1, 2, 3, 4. Nah, kulit ke-1 itu dari 0 sampai 0 ya. L-1 kan sini azimut itu. Azimut itu adalah L-1, N-1. Udah. Ini juga N-1. Ini juga N-1. Ini juga N-1. Nah, ingat ya, ini L berarti ini bilangan kuantum azimutnya ada 1. Ini ada 2, ada 3. Ya. Dan ada yang sebelumnya masih ada di bawahnya dulu sampai 0. Ya. Gitu. Oke ya, sampai sini kita sudah dapat nih jumlah orbitalnya. Sekarang kita akan bicara bilangan kuantum yang terakhir, itu bilangan kuantum magnetik, bilangan kuantum spin. Ya, bilangan kuantum spin ini hanya menyatakan arah rotasi dari suatu elektron. Ya, sebetulnya kalau misalnya kita lihat apa dia menentukan letak dari suatu elektron, sebetulnya ya tidak ya. Dia ini hanya ibaratnya seperti ketika bumi mengelilingi matahari, dia akan berputar pada matahari, tapi dia juga akan berputar pada porosnya. Nah, berputarnya pada porosnya inilah yang disebut dengan spin, ya. Jadi arah putaran elektron itu sendiri ketika mengelilingi inti. Nah, sebenarnya ini juga tidak terlalu menentukan dari suatu letak elektron, ya. Ini hanya kita berdasarkan arah, ya. Arah elektron itu berputar pada porosnya itu di mana? Searah jarum jamkah atau dia berlawanan arah jarum jam. Nah, di sini dituliskan apabila searah jarum jam, maka notasinya plus setengah. Arah jarum jam itu berarti kemana? Ya, arah ke kanan ya. Arah ke kanan. Nah, tapi apabila berlawanan arah jarum jam, maka dia, nah kalau berlawanan berarti kayak gini ya. Berarti dia min setengah. Nah, kalau dia ini berputar, misalnya ini anggap aja ini berputar pada asal jarum jam pada porosnya, berarti ini plus setengah. Nah, kayak gini. Nah, ya kan? Nah, tidak bisa gerak ya ini ya. Nah, ini ada perputaran elektron di sini. Coba saya hapus dulu. Ini tidak bisa gerak jadinya. Oh, ini lihat. Ini spin. Oke, lihat. Ya. Nah, ini. Ya. Oke, ini bentuk orbital. Tidak perlu tahu. Oke. Nah, kita udah sampai ini. Sekarang kita akan berbicara berkaitan dengan bentuk orbital. Nah ya, ini bilangan kuantum spin. Nah, ini adalah semacam tabel nih. Nah, ini untuk tadi. Nah, lihat ini.
Bilangan kuantum utama, nah saya kuatkan di sini dulu. Bilangan kuantum utama n, berarti L-nya itu sama dengan 0. Kan n-1 ya. N-1. Kalau 2, n-1 itu berapa? N-1 itu 2 dikurangi 1 berarti dia 1. Berarti kalau untuk kulit kedua, dia kemungkinan ada 2. Ada 0 sama ada 1. Kalau 3 ada 0, 1, 2. Kalau 4 ada 0, 1, 2, 3. Dan masing-masing dari bilangan azimut L ini dia memiliki bilangan kuantum magnetik. 0 ya 0. Kalau 0, 0. Nah, di sini ada yang 1 ya. Kalau 1 berarti ingat ya, dari min L sampai plus L. Nah, berarti dari min 1 sampai 1. Nah, sehingga di kulit N, nah sini kita pelan di kulit N, yang bilangan azimutnya 0, magnetiknya 0. Nah, di sini orbitalnya ada 1. Nah, ini tak garis biar enak, seret garis. Nah, sekarang kita berada di kulit yang kedua. Kulit kedua, N sama kedua, L-nya, azimutnya itu dari 0 sampai 1. Ya kan, N-1 kan? N-1, nah 0 sampai 1. Nah, bilangan kuantum magnetiknya untuk yang 0, ngulang lagi nih aku. Ya, ini ya. Seret. Nah, ini. Lihat, ini ada berapa kulit? Ada 4 kulit ya. Jadi ini kulit ke K, ini kulit L, ini kulit M, ini kulit N. Nah, lihat ya. Ada K, L, M, N. Oh, banyak sekali ya orbitalnya ya sekarang. Untuk kulit L yang kedua, itu 0 sampai 1. Nah, ini ada 0 plus 1, 0 plus 1. Nah, sekarang kita lihat orbitalnya ada berapa? Kalau 0, satu ruang kan? 1. Nah, kalau di kulit kedua ada 0 sama ada min 1, ini ada kotak ya. Ini kotak. Kalau saya ibarat ini kotak. Nah, min 1 sampai plus 1. 3 tambah 1 berarti ada 4. Ya. Sini ada 1, yang atas ini bawahnya ada 4. Orbitalnya. Ya. Yang ke bawah ini ada berapa? 0, 1, jumlahkan aja ini. Ada 1 kotak, ya kan? Yang di sini ada 3 kotak. Nah, ini ada 3 kotak, ini ada 1 kotak. Yang di bawah ada berapa kotak itu? Nah, karena 2 berarti 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tambah 3 tambah 1, 9. 9 ya. Nah, terus di bawahnya sini ada berapa? Ini ada 1. Ini ada 3. Yang di bawah sini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang di bawahnya lagi ini ada 7. 3, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Ada 7 ya, ada 7 ruang. 7 tambah 5, 12 tambah 3. Berapa? Berapa tadi? 7 ditambah 5, 12 ditambah 3, 15 tambah 1, 16. 16 ya, ada 16. Nah, ingat ya, kotak-kotak ini, kotak-kotak ini bisa diisi elektron ya. Jadi sebenarnya saya menggambarkan kotak-kotak ini karena nantinya akan diisi elektron. Ya, kotak-kotak ini akan bisa diisi elektron, nah, maksimal 2. Kalau satu kotak maksimal 2, nah, berarti kalau misalnya ada 4 kotak berapa? Nah, kalau satu kotak itu sama dengan 2, berarti sini kalikan 2 ya, 2. Kalau 4 dikalikan 2 berarti berapa? 8. 9 kalikan 2 berapa? 18. 16 kalikan 2 berapa? 32. Nah, ada 2, 8, 18, 32. Ini adalah maksimal elektron nih, elektron yang bisa diisi dari suatu kotak-kotak ini. Nah, ini di kotak-kotak ini bisa di elektron, nah bisa diisi maksimal 2. Sehingga kalau ada 1 kotak berarti ada 2 elektron. Ada 4 kotak berarti 8 elektron. Ada 9 kotak berarti 18, kemudian ada 16 kotak berarti ada 32 elektron maksimal yang bisa menempati. Oke. Diserap pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Habis ini kita akan bicara bentuk orbital. Nah, bentuk orbital ini belum saya sampaikan. Di sini ada notasi subshell ya, subshell notation. Nah, ini adalah bentuk dari orbital. Ada S, ada P, ada D. Ya. Nah, ini akan kita pelajari. Nah, ini bentuk orbitalnya itu di sini sebetulnya. Bentuk orbitalnya ada di sini. Ya.
Nah, orbital itu ada yang kita kenal, ada S, ada P, ada D, ada F. Ya, nanti kalian akan mengenal orbital S, ada ke orbital P, ada orbital D, dan ada orbital F. Nah, pertama orbital S. Orbital S itu berbentuk bola. S itu dari kata sharp, dari tajam ya. Kayak kalian misalnya mengumpul di suatu tempat, itu membentuk suatu kumpulan. Nah, makanya nih S sharp, tajam. Ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, lihat ini. Tadi kok ada ini kok ada yang beda. Oh, di sini kok ada satu S sama dua S. Nah, lihat. Ada satu di depan, ini adalah menyatakan jumlah kulit. Ingat ya, menyatakan jumlah kulit. Nah, makanya di sini di atas ini ada satu S. Nah, lihat. Ternyata di kulit ke-1 itu tidak cuma ada satu S. Di kulit kedua ada 2 S. Di kulit ketiga ada 3 S. Di kulit keempat ada S-nya. Bedanya apa? Bedanya di sini. Nah, ini yang pertama, ini. Ya, ini teoritis sekali ya. Ini. Nah, ini yang 1 S itu di sini. Ini 1 S di sini. Orbital 2 S yang sini nih. Lebih luar. Orbital 3 S itu di sini nih. Bentuknya bola, tumpang tindih. Ya, jadi overlapping. Kalian punya bola di dalam, misalnya kalian ada di bola pingpong, kalian di dalamnya ada masukin bola kelereng. Nah, yang bola kelereng itu adalah yang 1 S, bola pingpongnya itu adalah 2 S. Nah, dimasukkan lagi ke bola yang lebih gede. Nah, itu berarti bolanya dia 3 S. Seperti itu, ya. Jadi saling tumpang tindih seperti itu. Nah, itu sebenarnya adalah letak elektronnya. Nah, ini ada orbital P. Nah, bentuknya itu seperti cupit, ya. Ada orbital PX, ada orbital PZ, ada orbital PZ. Kita melihatnya itu di dalam diagonal ruang. Ya, kita melihatnya di dalam diagonal ruang. Nah, kalian di matematika udah bicara koordinat ya, ada X, Y, Z. Nah, ada koordinat X, Y, Z. Nah, ini. Cupitnya itu kalau dia mengarah di X berarti PX, mengarah di Z berarti PZ, mengarah di Z berarti PZ. Ya. Nah, orbital D. Orbital D ini ada banyak, ada DXY, DXY, DYZ, DX kuadrat min Y kuadrat, dan DZ kuadrat. Gampangnya gini, ini nggak perlu kalian hafal, cukup kalian tahu. Kalau misalnya orbital di DZZ, nah itu letaknya itu antara sumbu Z sama Z. Nah ini sumbu Z di sini, sumbu Z di sini, berarti ini antar tengah sini. Z. Nah di sini makanya juga gitu ya. Nah di sini juga mengikuti ya. Kan ingat ya, koordinat itu kan ada positif sama negatif. Nah kalau yang sini positif, otomatis yang sininya negatifnya. Nah makanya ini adalah orbital di ZZ. Nah kemudian DXZ berarti dia terletak antara sumbu X sama Z. Sumbu X-nya di sini, sumbu Z-nya di atas. Berarti dia letaknya sini. Nah, ini yang sini. Nah, yang sini kan juga iya tak ada toh? Nah, sama aja. Kemudian DXZ terletak antara sumbu X sama Z. Nah, bedanya kalau yang bawah ini, lihat yang bawah, ini adalah dx kuadrat min y kuadrat. Jadi kemungkinan semua elektron dituliskan. Berarti dia terletak pas menempati di arah sumbu X sama arah sumbu Z. Makanya orbitalnya dinamakan orbital dx kuadrat min y kuadrat. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah orbital yang paling sangat mudah adalah dz kuadrat. Nah, dz kuadrat itu dia pas mengarah ke arah cincin Z ya. Nah, tapi dia memiliki cincin. Berkayak Saturnus tuh memiliki cincin. Nah, tambah cincin di sininya ya. Cupitnya itu ke arah Z, tapi dia memiliki cincin. Nah, ini adalah orbital dz kuadrat. Nah, seperti itu. Ya, ini saya upload, silakan kalian pelajari mandiri saja. Nah ini sebenarnya arah kita itu ke sini. Kita ada beberapa orbital, ada S, P, D. Yang F enggak? Yang F itu sangat susah ya. F itu fundamental, S itu sub, B itu principal, D itu diffun ya. Kalau tidak salah diffun, saya sedikit lupa ya. Jadi orbital itu ada 4. Ya, yang kita pelajari ini. Pertama adalah S itu sub paling tajam, kemudian P prinsipal, dia yang ada cupitnya tadi, kemudian yang D dia juga ada cupit tapi lebih kompleks. Ya, ini orbital S bulat, orbital P ada cupit, orbital D sedikit ini diffun, kemudian yang orbital F itu nggak jelasnya nih, orbital S nih, lihat nih bulat kan ya, bulat. Ini satu S.
Berarti dia ada di kulit K. Muncul lagi. Nah, ini orbital S. Orbital S kan juga sama bulat kan? Walaupun dia di kulit kedua, berarti dia lebih tinggi, berarti lebih besar. Kemudian ada yang namanya orbital PX. Nah, ini berarti sananya sumbunya lurusnya PX. Berarti kesini ini adalah sumbu X. Berarti kalau sumbu X yang ke sana, berarti ini kan dari arah sumbu Z ya, berarti ini sumbu Z. Nah, maka sekarang kita lihat PX, nah PZ. Bentuknya kan sempit ya. PJ itu kan menempati pas di arah sumbu Y. Terus PZ, nah ini maksudnya ke atas ya. Ke atas karena nggak bisa dituliskan, jadinya kita tuliskan ringkas kayak gini. Nah, kemudian 3S lebih besar. Ya, 3S lebih besar. Nah, kemudian ini ada 3PX. Sempit lagi kan? 3PZ. Kemudian 3PZ ke arah atas. Ya. Nah, 3D. Nah, terus kemudian, nah seperti itu. Nah, inilah yang dinamakan bentuk orbital. Jadi apa sih fungsinya kita mempelajari seperti ini? Nah, kita hanya akan mempelajari ini adalah probabilitas ditemukannya suatu elektron. Ya, jadi suatu elektron itu nanti ya di sekitaran sini di area orbital tadi. Titik-titik ini tuh area orbital. Ya, bentuknya yang ada bola. Nah, berarti sekitaran situ elektronnya. Kalau ada cupit, ya berarti di sekitaran situ elektronnya. Ya, jadi itu. Kita bisa lihat ya bagaimana orang kimia itu bisa memperkirakan posisi elektron di mana. Itu sangat sulit sekali. Ya. Nah, oke. Sebetulnya di apa ya? Di SMA itu dulu di kurikulum saya itu kita mempelajari kayak gini itu apa ya? Masih langsung ya. Jadi siswa cukup pelajari, nanti langsung dikasihkan konfigurasinya. Tapi pemahaman konsepnya sebenarnya di sini. Ini bentuk orbitalnya di sini ya. Dulu saya waktu SMA jujur ya, saya juga kurang paham kenapa orbital seperti itu, kenapa seperti itu. Ternyata setelah mempelajari sekian dan fokus mempelajari itu, saya paham oh kenapa bentuknya seperti itu. Nah, ini adalah gambaran sekilas. Nah, habis ini kita akan bicara tentang konfigurasi elektron. Nah, mungkin sampai sini dulu. Nanti anak-anak apa ya istilahnya ya udah meluap-luap. Ada pertanyaan mungkin? Nah, kalau misalnya pertanyaan, kok teorinya sangat kompleks, kok sangat teoritis, itu iya. Kok jelimet, kok absurd, itu iya. Ya, jadi materi kimia itu materi yang paling abstrak dan paling kompleks. Nah, konfigurasi elektron itu salah satunya. Ya suka nggak suka ya tetap harus saya sampaikan. Dasarnya seperti ini ya, tentang kita bicara tentang bilangan kuantum. Nah, mungkin ada pertanyaan? Sambil saya screenshot dulu kehadiran. Ada? Anas, Danang, Rafli, Faras, Haidar, Irsyad, Jadid, Balfas, Sofan, begini, Muhammad Wildi, Zaki, Rain, Rangga, Sabib. Ada pertanyaan enggak? Ada. Nah, ini materinya di kelas 10A. 10A tentang konfigurasi elektron itu sudah saya post ya. Yang saya post ya di 10A itu sudah saya post. Sudah saya post di sini. Nah ini bisa juga kalian cari di YouTube ya. Nanti besok saya akan jelasin cara cepatnya. Ya. Jadi tadi konsepnya, besok kita akan langsung ke penerapannya, konfigurasi elektronnya. Ya. Tadi konsep, ini besok adalah penjelasan. Nah, oke. Nanti akan saya upload ada pengisian elektron orbital, ada 3 asas. Ya. Jadi ada asas Aufbau, ada kaidahan sama Pauli. Tapi ya benar ya, baiknya itu saya sampaikan besok saja. Besok saja. Oke. Sampai situ aja. Oke, ada pertanyaan lagi? Rafli, ada pertanyaan? Oke. Tidak ada. Bingungnya sampai mana? Dari 0 sampai 100 berapa persen kebingungannya?
Cuma bingung pas perbedaan bentuk orbital aja, Us. Oh, bingungnya cuma perbedaan bentuk orbital. Ya, bagus. Nek, cuma bingung bentuk orbital ya nggak apa-apa, karena itu adalah konsep yang langsung kita telan mentah-mentah, ya. Nah, kenapa bentuknya seperti itu? Ya, itu ya dari penurunan, ya. Jadi rumus turunan, ya, dari persamaan Schrödinger yang kemarin saya sampaikan ada rumus Schrödinger. Ya, nggak saya tampilkan ya. Rumusnya dari mana? Oh, saya aja mempelajarinya juga juga kesusahan ya, juga kesusahan. Jadi tinggal kalian tuh menerima aja ya. Kalau S itu sharp, bentuknya tajam maka bulat. Kalau P itu adalah prinsipal, bentuknya seperti cupit ya, cupit. Kemudian D itu diffun ya, diffun. Terus kemudian yang V itu fundamental, ya cukup. Dulu saya juga mempelajarinya seperti itu ya, ya cukup lumayan. Pernah saya mempelajari tentang ya persamaan Schrödinger, dan itu dipelajari kalian nanti kalau sudah mengambil kuliah, mengambil konsentrasi kimia, dan nanti di tingkat atas ya, di semester atas baru kalian mempelajari. Nah, kalian terima mentah aja seperti ini ya, nggak penting, kalian nggak akan ditanya kenapa bentuknya seperti itu tuh, nggak bakal ya. Ya, di sini saya ada partner saya juga ini, nah, Ustadz Iwan ini juga ya, ya ketawa ya, karena emang seperti ini ya, kimia itu seperti ini ya, tinggal diterima aja, itu jauh lebih ayam ya gitu. Nah, oke, ada pertanyaan lagi. Nah, pokoknya ini lah, PPT ini akan sangat membantu. Setidaknya kalian sudah ada gambaran. Dulu di zaman saya nggak ada gambar-gambar seperti ini ya. Saya cuma disuruh sama guru saya langsung mempelajari apa, pokoknya sudah terima jadi, nggak usah banyak tanya. Dulu guru saya seperti itu ya. Kalau kalian kan eranya kan era digital, jadi bisa cari kenapa bentuknya seperti itu. Nah, ini. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan bilangan kuantum? Nah, ini pertanyaan nih, bilangan kuantum. Oh, belum ambil buku ya? Oke, anak-anak belum ambil buku ya? Belum dapat buku? Titik tepat letak suatu elektron. Ya, ya. Silahkan kalian jawab sendiri. Nah, terus unsur He, nomor atomnya 2. Tentukan bilangan kuantum yang mungkin untuk masing-masing elektron pada keadaan dasar. Oke, kalau elektronnya 2, berarti kira-kira gimana? Nah, ini sebenarnya belum bisa ya. Unsur He nomor atom 2, berarti elektronnya dia juga 2. Tentukan 4 bilangan kuantum yang mungkin untuk masing-masing elektron pada keadaan dasar. Ya, ini nanti aja, ini nanti. Yang soal nomor 2 ini nanti, ini kurang pas ini. Yang ketiga, gambarkan bentuk orbital S dan orbital P. Gampang ya, orbital S itu cukup bulat bola aja, orbital P cupit, ada 3, PX, PY, PZ. Nah, yang nomor 2 itu kan unsur He itu kan 2, berarti dia sebenarnya masih di kulit K. Ya, kalian tentukan aja di kulit K itu gimana ya. Konfigurasi elektronnya besok saja. Ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari berkaitan dengan konfigurasi elektron. Ya, kemarin di kelas 10A ya, saya berikan tugas untuk bilangan kuantum ya. Nah, kita di sini akan mempelajari tentang konfigurasi elektron. Nah, nanti akan menyangkut tentang orbital. Kemudian ada konfigurasi dan penggolongan, kemudian bilangan kuantum dan bentuk orbital. Namun pada materi yang sebelumnya saya sudah sedikit singgung tentang bilangan kuantum dan bentuk orbital ya, sudah saya awalkan untuk memudahkan pemahaman kalian. Nah, kemudian hari ini akan saya lanjutkan langsung ya. Nah, ini berkaitan dengan cara melakukan pengisian konfigurasi elektron. Sebetulnya apa sih fungsi dari pengisian konfigurasi elektron itu? Nah, jadi konfigurasi elektron itu juga semacam penataan ulang elektron ya. Jadi elektron kan bermacam-macam ya. Ada yang nomor atomnya kecil, otomatis elektronnya juga sedikit. Tapi kalau nomor atomnya itu besar dalam tabel periode unsur, misalnya anggap aja 56, berarti konfigurasi elektronnya akan panjang. Nah, penentuan konfigurasi elektron itu tujuannya untuk melakukan identifikasi dan klasifikasi sebetulnya unsur tersebut tuh masuk mana sih? Nah, misalnya ini saya lihatkan. Nah, di tabel periode unsur ini, kalau anak-anak ini lihat, nah di sini kan dikelompokkan nih, ada yang warnanya
dari sebelah kiri, kanan, tengah, ataupun daya warnanya berbeda. Nah, sebetulnya di sini itu sudah saya golongkan, ya. Sudah saya golongkan, misalnya nih, yang warna sini itu golongan alkali, kemudian yang orange sini itu golongan alkali tanah, kemudian sini golongan boron, ini kemudian golongan karbon, golongan nitrogen, golongan oksigen, golongan halida, kemudian ini golongan atau gas halogen, kemudian ini golongan yang terakhir adalah gas mulia. Nah, jadi antara ya dari sini ini ada nomor 1, ini ada nomor 2 ya. Dari nomor 1 sampai 2 sampai 18 ini disebut dengan istilah golongan ya, ataupun kita kenal dengan istilah golongan 1 sampai 8A. Nanti kalian akan belajar ya, ini golongan 1A, ini golongan 2A. Nah, kemudian golongan 3A-nya kemana? Golongan 3A-nya nggak langsung di bawah ya, tapi langsung di sini, golongan 3A, nah, golongan 4A, dan seterusnya. Sampai di sini golongan 8A yang jelas ya. Nah, gini. Nah, kemudian di sini ada angka-angka nih. Dari 1 sampai 7 di sini, ini menandakan adalah periode. Jadi nanti suatu unsur ini terletak di golongan mana sama periode mana, itu bisa kita tentukan melalui konfigurasi elektron. Oke, ya. Jadi fungsinya itu di situ. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mengetahui penulisan konfigurasi elektron benar? Nah, ada 3 kaidah atau 3 prinsip yang harus kalian pegang. Ya, pertama itu adalah prinsip Aufbau. Nah, jadi prinsip Aufbau itu menyatakan bahwa elektron itu pengisiannya harus dimulai dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, maksudnya gimana? Nah, lihat. Untuk mempermudahkannya, nah, melalui sini nih, gambar yang sudah saya tunjukkan di sini ya. Nah, ini ada, kalian susun dulu ya. Ini kan ada prinsip Aufbau itu untuk memudahkannya ya, urutannya ini bisa dari atas ke bawah ataupun bawah ke atas. Nah, dari sini ada 1S sampai 7S. Hitung aja ya. Ini kan sudah dari bawah. Saya gambarkan dari atas saja ke bawah ya. 1S, kemudian di sini ada 2S. Nah, ini maksudnya kulit kedua ya, terus kemudian 2P. Teruskan saja. Nah, setelah kulit kedua berarti ada kulit ketiga. Pertama kan 3S, kemudian 3P, kemudian 3D. Kemudian lanjut 4S, 4P, 4D, 4F. Nah, lanjut sekarang 5S, 5P, 5D, sampai 5F. Nah, kemudian setelah sampai sini agak merucut lagi nih. 6S, 6P, 6D, nah, dan seterusnya ya. Arah pandangnya itu dari sini. Kita akan lihat ke 1S, ke sini. Terus kita ke sini, lihat lagi ke bawah ke sini, terus langsung lagi lihat ke sini. Nah, terus lihat ke sini ini. Nah, kira-kira ini mudah nggak? Nah, kalau misalnya susah, saya biasanya menggunakan rumusan yang paling sederhana dengan cara seperti ini. S, PS, DPS, FDPS. Nah, ini adalah rumusan ya yang sering saya gunakan. Nah, biar apa? Biar memudahkan. Nah, sekarang ini tinggal kita kalikan 2 atau kita kuadratkan. Ya, sama aja ya. Nah, gunanya apa? Untuk melihat urutannya. Urutan dalam Aufbau itu ditata berdasarkan apa sih? Nah, urutan tingkat energi ya. Nah, sekarang kita gambar S-nya. S kuadrat berarti S-nya 2. S sama S. Ini kita kasihkan jarak ya. Kemudian PS. PS-nya ada 2. Berarti P, S, P, S. Kemudian DPS-nya juga 2 kali. Terus saja D, P, S, D, P, dan seterusnya. Nah, sekarang kita mulai. Nah, karena ini berdasarkan dengan energi, tentunya kita akan mengenal kulit. Nah, kulitnya S itu mulai dari 1S, 2S, 3S, yang sini ketemu S lagi 4S, S lagi 5. Nah, kemudian P itu mulainya itu dari kulit kedua, berarti kita tulis 2P, 3P, 4P, kemudian 5P. Nah, D itu munculnya itu mulai pertama itu dari kulit ke-3, berarti ini 3D. Nah, ini 4D. Nah, kita sudah dapat nih rumusan seperti ini. Ini adalah
prinsipnya Aufbau atau kaidah Aufbau yang disusun berdasarkan tingkat energi. Tapi ini hanya berlaku sampai elektron 20 ya, maksimal tidak bisa lebih dari 20 karena sudah ada perbedaan. Jadi prinsipnya Aufbau itu paling tepat digunakan sampai 20. Nah, kebanyakan di buku-buku SMA itu banyak terjadi miskonsepsi ya. Sampai sekarang, sampai saat ini itu masih banyak miskonsepsi. Sampai di sini ya. Ya, paham? Menggunakan ini ya, jadi urutannya 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4S, 5S, 4D, 5P. Ini nggak perlu kalian hafal ya. Karena apa? Karena nanti itu mudah ya. Karena nanti itu akan mudah kalau kalian tuh sering melakukan konfigurasi, ini hafal sendiri 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D ya. Tapi kalau kalian lupa, kalian bisa melakukan urutan konfigurasi elektron dengan cara di atas ini ya. Bisa dipahami? Ya, bisa dipahami? Yang lainnya? Yuk, jawab pertanyaan saya. Bisa dipahami? Bisa, Mas. Bisa, Bisa Mas. ya? Oke, Ustaz, dari sini. kalau Ya, yang F berarti mulai dari 5. F dari berapa? Berapa kalau F? 4. Ayo, 4. ya. F itu mulai dari 4. Ya. F itu nanti mulainya dari 4. Ini adalah cara mudahnya ya. Jadi kalian nggak perlu hafal-hafal kayak gini, nggak perlu mau bikin cara. Kalau tulis aja S, PS kuadrat, DPS kuadrat, DPS. Jadi kalau tulis S, PS, PS, nanti langsung kalian urutkan sendiri. Itu mudah sekali. Langsung nanti di luar kepala. Oke. Ya. Sampai sini saya hapus ya. Oke, kita akan lanjut kaidah kedua. Nah, kaidah kedua itu menurut prinsipnya Han. Jadi pengisian elektron dalam orbital itu dimulai satu-satu, ya, dengan arah spin yang sama, kemudian sampai semuanya terisi setengah penuh, setengah tutup, semuanya terisi di dalam ruang orbital itu, kemudian baru arahnya berlawanan. Maksudnya seperti ini. Nah, kita kemarin sudah mengenal S itu orbitalnya ada berapa? Ayo, S orbitalnya ada berapa? Diaktifkan ya suaranya. S itu orbitalnya apa? Bulat. Sharp. Nah, dia hanya memiliki satu S. Ini satu S, kemudian 2S, S kan? S itu juga bulat, cuma satu ya. Nah, kemudian P itu memiliki berapa orbital? Ayo diingat. P, ada berapa orbital? Ada yang masih ingat? Ya, suaranya ya, di depan ya. Anas, Brian, dan yang lainnya. Masih ingat berapa orbital? P itu berapa orbital? Nah, ada 20 nih. Jadi Hasmi, Tufail, ada berapa orbital? Kira-kira berapa orbital ayo? 3, Ustaz? Ya, 3. 3 itu ada PX, PZ, sama PZ. Ya. Jadi 3 berarti ini 2P ya. Nah, maksudnya prinsipnya Han itu gini. Dalam satu ruang ini kan S kan punya satu ruang atau punya orbital. S juga satu orbital lagi 2S. Nah, yang P kan punya 3 orbital. Ini menurut kaidahnya misalnya ada sekitar 7 elektron yang mau kita isi, anggap aja. Ini diisi, harus isi ke atas dulu, baru ke bawah. Ya, ini ke atas dulu, baru ke bawah. Nah, yang atas diisi dulu. Nah, sekarang yang 2P, misalnya ada 3 elektron yang mengisi di P ya. Nah, sekarang kita isi di atas dulu. Nah, nggak boleh langsung ke bawah ya. Kalau atasnya udah keisi, baru diisi ke bawah, arah bawah. Kalau ternyata masih seperti ini. Nah, yang atas ini benar karena apa? Karena ada 3 elektron di P, itu dia diisi dulu, setiap satu ruangannya diisi dulu. Sedangkan yang di bawah ini, dia yang sininya itu belum diisi, tiba-tiba sudah langsung ke bawah. Ini nggak boleh ya. Nggak boleh, harus di dalam satu orbital diisi dulu. Ya, sampai misalnya arahnya ke atas, atas terus, baru nanti ke bawah. Nah, tapi pengisian ke atas ini tidak harus sama ya. Tidak harus urut. Misalnya harus dari kiri ke kanan itu tidak bisa, juga dari kiri terus juga dari kanan terus langsung tengah itu boleh ya, nggak harus. Yang ke bawahnya juga boleh acak, nggak boleh, tapi yang jelas yang ke atas diisi dulu sampai penuh baru ke bawah. Nah, kesalahan di buku SMA itu seperti itu. Kadang yang banyak konsepsi seakan-akan pengisian itu harus dari kiri ke kanan, harus penuh dulu ya. Nah, tapi terserah ya, boleh ke atas dulu baru nanti ke bawah, seperti itu. Nah, paham ya sampai sini ya. Sekarang kaidah yang ketiga itu adalah larangan Pauli. Jadi larangan Pauli itu menyatakan bahwa tidak mungkin ada 2 elektron dalam atom yang memiliki 4 nilai bilangan kuantum yang sama. Jadi maksudnya di sini
Pauli itu ingin bilang bahwa tidak mungkin ada bilangan kuantum yang sama. Misalnya ini, He. Sambil belajar dikit-dikit ya. Sini saya gambarkan ada He. Ya, He, helium ya, helium itu nomor atomnya 2. Kalau 2 berarti nanti kita bicara berarti konfigurasi elektronnya nanti 1s2. S itu kan maksimal 2 elektron. Nah, nanti akan saya jelaskan ya. Lihat, N itu bilangan kuantum utama. Ini menandakan tingkat energi. Ini 1 ya. Yang paling luar tingkat 1. Yang paling besar kan 1. 1. L itu kemudian L itu tergantung. L itu rumusannya di mana N-1. 1 kurangi 1, 0. Kemudian magnetik. Nah, magnetiknya untuk 0 itu berapa? Pasti 0. Ya. Orientasi elektron di dalam orbital itu 0. Nah, L kan ini kan menandakan orbital. Kemudian S. Nah, L-nya di sini itu menandakan sini. Nah, ini kan L. Nah, ada 2 elektron yang diisi kan. 2 elektron kan ke atas sama ke bawah. Nah, maksudnya di sini tidak mungkin ada di dalam atom itu ada 2 elektron yang berbeda, misalnya kayak gini. Ada yang ke atas semua ataupun ada yang ke bawah semua. Ya, kalau ke atas semua berarti ini ada yang plus setengah, yang satunya juga plus setengah. Kalaupun ke bawah semua, misalnya, berarti min setengah sama min setengah. Nah, ini nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena Paul itu bilang bahwasanya kalau misalnya pengisian elektron itu ada hubungannya dengan kaidahan. Jadi, ada yang ke atas itu maksudnya searah jarum jam, ini plus setengah, kemudian yang ke bawah itu baru min setengah. Jadi, di sini tuh ini adalah arah spin S. Maksudnya itu S ya. S itu menyatakan arah spin atau arah perputaran. Kalau misalnya ke atas seperti plus setengah, kalau bawah min setengah. Jadi di dalam He ya, atom helium ini N-nya itu nanti akan 1, L-nya akan 0, M-nya akan 0, S-nya itu kemungkinan bisa plus setengah dan bisa min setengah. Ya, yang diingat di sini. Nah, ini tidak ada 2 elektron dalam atom yang memiliki 4 nilai bilangannya. Jadi maksudnya kalau setiap atom itu kan berbeda-beda, nggak mungkin antara atom satu dan atom yang lainnya itu memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Yang N-nya itu boleh sama, L-nya boleh sama, M-nya boleh sama, tapi minimal S-nya itu harus berbeda. Ya, S-nya nggak boleh ada yang sama. Ataupun kalau M-nya berbeda itu ya sudah boleh sah. L-nya apalagi berbeda, apalagi N-nya berbeda, apalagi. Ya, seminimal mungkin S-nya itu berbeda, karena nggak mungkin keempat-empat bilangan kuantum ini sama. Ya, karena pasti ada yang ke atas dan ada yang ke bawah. Maksudnya seperti itu. Nah, kalau helium itu mesti dia ke bawah, min setengah. Kemudian yang ke atas apa? Yang ke atas itu nanti adalah hidrogen. Ya, ini tindakan dulu, ya, dipahami dulu. Jadi ada 3 kaidah atau 3 prinsip yang harus kalian pahami dulu. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi elektron. Nah, ini kita lihat ya. Ya, tetap stay ya. Saya jelaskan bagaimana cara melakukan konfigurasinya. Oke, jadi konfigurasinya itu seperti ini. Ya, Na11. Na itu memiliki nomor atom 11. Konfigurasinya dia pasti akan kita urutkan. Ingat ya, S, PS, PS, terus DPS. 1S, 2S, ini 3S, ini 4S, ini 5S. Nah, di sini langsung 3B, langsung ini 3, ini langsung 4B, langsung ini 5B, nah ini 3D. Udah ya, kita dapat rumusan ini, nanti akan kita gunakan. Nah, sekarang kita lihat, S itu orbitalnya kan 1 ya, 0 ya. Nah, T itu orbitalnya ada 3. Ya, ingat ya. D itu orbitalnya ada 5. Kan kita sudah bicara kemarin tentang orbital. Nah, S itu orbitalnya 1, P itu orbital 3, D itu orbitalnya 5, sedangkan F orbitalnya 7. Nah,
Kalau misalnya satu kotak ini bisa diisi maksimal 2 elektron, berarti ini berapa S ini? Nah, kemungkinan dia bisa maksimal 2 elektron. Kalau P berarti maksimal dia ini ada 2 elektron, maksimal 6 elektron. Nah, kalau ini D itu kan ada 5 kotak, 5 kali 2 berarti 10 elektron. Yang pengisiannya seperti itu. Sekarang Na. Na kita mulai dulu dari 1S, S itu maksimal 2. Oh, 2 berarti 11. 2 berarti masih ada 9 lagi kan? Nah, kita hitung lagi 2S 2. Oh, berarti masih ada sekitar berapa ini? Masih ada sekitar 7 lagi ya, 7 elektron yang belum dimasukkan. 1S 2S habis itu dia 3P. Nah, 3P itu maksimal berapa P? Itu maksimal 6. Nah, kalau 6 berarti totalnya berapa? 6, 7, 8, 9, 10. Baru 10 berarti masih ada sisa 1. Habis 3P apa? Oh, ternyata habis 3P 3S1. Oh, 3S tapi elektronnya masih 1. Nah, inilah yang dinamakan konfigurasi elektron. Nah, tapi kan orang itu kan pengennya kan yang ringkas ya. Nah, untuk meringkasnya kita mudah, kita panduannya kemana? Ke golongan halogen. Nah, kenapa golongan halogen itu dianggap maaf ya, bukan golongan halogen, golongan gas mulia ya. Kurang fokus nih. Golongan gas mulia itu yang terletak paling kanan, yang dia sudah stabil atau bisa dibilang dia itu yang paling mulia. Nah, kalau mulia itu ya anggap aja orang yang mulia berarti dia orang yang sudah sangat stabil, dia tidak memperhatikan orang lain. Nah, ini ada nomor atomnya ada 2, ada 10, ada 18, ada 36, ada 54, ada 86, ada 118 dan sebagainya. Ya, inilah yang diinginkan, yang dicita-citakan dari suatu atom. Nah, itu adalah ingin menyerupai golongan gas mulia karena dia sudah mulia, dia sudah stabil ya. Dia sudah terisi penuh ada 2, ada 8. Dia sangat suka sekali ya, gitu ya. Nah, makanya sehingga di sini kita lihat sama kan di sini ya. Sama kan nomor atomnya ada 2. 10, 18, 36 sampai 86 ya dan ya. Jadi heboh negara Arab karena serangan ranjau atau boleh juga disingkat heboh negara Arab karena ya sebenarnya ini konotasinya agak kurang baik, misalnya saya mau grafiknya dan sebagainya ya, kita pakai serangan ranjau aja ya. Heboh negara Arab karena serangan ranjau ya, yang diingat seperti itu. Nah, inilah yang akan kita gunakan ya. Nah, kalau misalnya nomor atomnya 10 itu ternyata ada nih neon ya, neon. Nah, kita ringkas saja nanti konfigurasinya neon. Nah, langsung kita tutup dengan habisnya kan sampai 10 kan sampai sini ya. Sampai sini ya. Nah, langsung masih sisanya 3S 1. Nah, itu. Ya. Kemudian CA pun juga 1S2 tulis 2S2 2B6 ikut rumusannya di atas ini 3B6 4S2 ya. Ya, kita lihat ini nomor atomnya 20 nih. 20 dekat dengan mana? Dengan gas mulia. 18 itu kira-kira sampai mana? Sampai sini ya gas mulia ya. Nah, sampai sini ya. Nah, makanya ini langsung kita ganti gas mulianya. 20 ya. Air ini ya, berarti air itu argon. Berarti kita ganti argon. Air 4S2. Nah, kemudian iodin ini paling dekat krypton karena 53 itu paling dekat dengan 36 ya. Sisanya makanya ini masih banyak. Sisanya segini, ini sisanya segini. Nah, ini baru sisanya segini. Nah, gitu ya. Oke. Oke, bisa dipahami. Konfigurasi elektron yang setengah penuh ya. Karena adanya setengah penuh itu untuk mencapai kestabilan. Misalnya ada CR24 nih. Kita tulis ya CR24 sambil latihan kita konfigurasi elektron. CR24. Ingat ya, yang ion tadi itu bisa kemungkinan ion positif dan ion negatif. Kalau ion negatif berarti dia menambah elektron, jadi tambahkan saja elektron setelahnya ya. Misalnya CR24. 24 ya, kita mulai dari S PS kita sini ada ini 1, ini 2, ini 3.
Kita mulai dari sini dulu. Oh, 1, 2S, 2P, berarti ini 3P ya. 3P, 3P 6, ini udah 10, 4S2. Ya, terus ini 4P 6. SS, PS, PS, berarti ini 4S, berapa? 4S 2, hitung. Berarti udah berapa ini? Udah 10, berarti sudah 20. Nah, masih ada berapa lagi? 4. Habis ini 4P, 4S2, masih ada ini mulai dari 2 ya ini. 3P6, 4S2 berarti masih ada 3D ya, 3D. Udah ada 20 nih, 20 berarti masih kurang 4. Nih lihat, di terakhir ini ingat ya, yang kita lihat itu biasanya 2 terakhir ya. Kalau misalnya dia berakhir di D, maka dilihat di S-nya juga ya. Kalau berakhir di S cukup lihat S, tapi kalau berakhir di D, pokoknya yang selain berakhir di S itu selalu dilibatkan. Pokoknya S itu selalu dilibatkan. Kalau berakhir di D, maka dilihat ya orbital yang di S sama yang di D, berarti 2 terakhir. Lihat, ternyata ada 4S2, 3D, 4. Lihat. Ini kan kita tahu ya, kalau S itu orbitalnya cuma 1, D itu kan orbitalnya 5 ya. Begini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, elektron ini hanya terisi seperti ini. Lihat, ini hanya terisi seperti ini. Lihat, ini terisi 4. Nah, kalau dilihat, ini ada yang kosong enggak? Ya, yang di atas ada yang kosong, ini sudah terisi penuh, yang di S sudah terisi penuh, sedangkan yang ini belum terisi penuh, setengah penuh pun juga belum. Nah, ini konfigurasi ini dianggap enggak tidak stabil, makanya ini jadinya elektron dari 4S2 ini dia akan menyumbang atau akan berpindah ke orbital D. Nah, sehingga awalnya N2, yang satu akan berpindah ke sini. Jadi yang satu ini ya akan berpindah ke sini. Tek. Sehingga elektronnya, karena ini yang di S itu ada 2, udah disumbangan 1, tinggal 1. Yang di D, dia 5-5-nya terisi. Jadi ini terisi setengah penuh nanti akan. Nah, seperti ini. Oh, ini terisi 1. Awalnya ini ada 4 ya di sini ya. Tambahi 1 elektron dari 4S ini. Jadi sini, ini kan setengah penuh. Jadi semuanya setengah penuh. Yang 4S setengah penuh, yang D setengah penuh. Berarti 4S 1, 3D-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 3D 5. Jadi dianggap ini akhir ini tuh lebih stabil. Nah, makanya akhirnya 4S1, 3D 5 itu lebih stabil daripada 4S2, 3D 4. Karena apa? D itu kalau penuh itu adalah 10 elektron, setengah penuhnya itu adalah 5 elektron. Nah, sedangkan yang di atas yang S penuh tapi yang D tidak mencapai setengah penuh pun tidak. Makanya dia lebih stabil dalam bentuk seperti ini ya. Bisa dipahami ya? Oke. Seperti itu saja. Nah, kita akan menentukan nih. Nah, menentukan letak elektron valensi, golongan, dan periode. Jadi gini ya. Fungsinya kita melakukan konfigurasi elektron itu kita untuk menentukan letak unsur dalam suatu tabel periode unsur. Nah, ini ada rumasannya. Kenapa saya tadi bilang kayak gini? Nah, lihat nih. Akhirannya, ketika akhirannya S, itu cukup berakhir sampai S, kan kalian perhatikan. Tapi kalau berakhir di P, S-nya tolong dilibatkan. Nah, ya. Kalau berakhir di P, pasti S-nya dilibatkan. Nah, ini. Ini ada juga nih golongan 7A nih. Golongan 7A kan NS2, NP5 terakhirnya ya. Nah, nanti dilibatkan juga. Ini jadi ini belum stabil, jadi dijadikan stabil. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau berakhir di D, nanti S-nya juga dilibatkan. Nah, yang kalau berakhir di S cukup S. Misalnya kita ambil contoh konfigurasi yang ada ini semua ya. Akan saya ya. Oke, set screen ke arah ya. Bisa ya lihat ya PPT saya. Sekarang saya akan mengcopy. Nah, kita akan mencari di sini. Ya, suaranya. Suara dari siapa tadi?
Ya. Perhatikan ini. Nah, kita akan mengambil unsur-unsur dari sini. Contohnya kita akan mengambil dari BE4. Kita akan mengambil di sini, kita pukul rata. Kita akan mengambil BE. Kita akan mengambil F. Kita akan mengambil LI. Terus kita akan mengambil apa yang belum? V ya. V belum ya. Oke, ini kita ambil semua ya. Ada LI, BE. Nah, kita tulis ini ada LI, ada BE. Yang mau kita ambil ada F. Kemudian ada vanadium V ya. Oke ya. Sekarang ya kita coba kerjakan. Nah, oke, sekarang kita coba dari LI. LI 3. Kemudian ada BE. BE ya. BE 4. Kemudian ada apa tadi ya, saya lupa. Oh, ada F9. Dan vanadium 23. Nah, kita akan coba cari ini. Li, kita konfigurasikan 1S 2, terus kemudian 2S, tinggal sisa 1, ya kan? Nah, BE 4 berarti 1S 2, 2S 2, 4 ya. F 9 ya, berarti 1S 2, 2S 2, 2P berapa? 6, 3S. Oh, 12-an ya, saya lupa ini ya. Nah, saya lupa ternyata hanya 9. Berarti ini cuma 2P berapa? 2P 5 ya, biar dia cukup. Elektronnya kan hanya 9. Nah, kemudian kalau ini nih 23 nih, ini 23. Agak sedikit panjang. 1S 2, 2S 2, 2P 6, 3S 2, 3P 6, 4S 2, baru terakhir ini 3D. Nah, 3D terakhir dihitung berapa nih? 2 ini 10, ini 20, berarti ini tinggal 3D 3. Nah, seperti ini ya konfigurasinya. Nah, kita udah dapat semua nih. Kita sekarang tinggal lihat nih akhirannya. Nah, kita lihat, tinggal akhirannya kita lihat nih. Akhirannya kita lihat. NS1, 1A. Lihat, yang sisa itu adalah NS1. Nah, kalau terakhirnya S, kita cukup lihat sini. Nah, berarti ini golongannya berapa? Golongan itu sama dengan N. N-nya ini loh. Nah, N-nya ini 2. Ya, golongannya ini 2. Ya, lihat. Cara melihat golongan itu melihat dari sini, dari elektronnya sini ya. Elektron terakhirnya di sini. Nah, ini karena 1, berarti di golongan 1. Nah, ini golongannya. Kemudian periodenya itu dia dari N. N itu apa? Yang depannya S. Ini 2 ini. Berarti dia periode 2. Nah, sekarang kita lihat cocokan. OLI itu golongan 1A periode 2. Nah, sekarang cek. Oh, enggak ada ya. Nah, ini golongan 1A, di sini ya golongan 1A ya. Ini kan golongan 1A kan sini ya. Nah, periode 2, awal ketemu LI. Benar ya? Nah, seperti itu caranya ya.
Jadi hubungannya di sini di periodik unsur itu hanya untuk menentukan. Ya. Kemudian lihat BE berakhirnya di S. Kalau berakhirnya di S, berarti kita pakai rumusan yang mana? Ya, masih sama. NS2 ini ya. NS2. Nah, NS2 kita berakhir ini. Ingat, golongan itu cukup melihat dari jumlah elektron. Karena dia berakhir di S, berarti di golongan A. Ya. Kalau berakhir di S golongan A, berarti dia golongan 2A. 2A ini harus ditulis dengan Romawi. Kemudian periodenya berapa? Periodenya dia 2 juga. Sekarang yang F. Nah, kalau berakhir di P, berarti S-nya harus dilibatkan. Berarti ini, semuanya tak garis bawah ini ya, tak kotak ini ya. Ya. Nah, jumlah elektronnya yang di P sama S harus jumlahkan. Berarti ada 5, 6, 7, 7. Berarti dia golongan 7A. Nah, A itu karena berakhir di P. Jadi kalau berakhir di S sama di P itu golongan A. Kalau berakhir di D itu baru golongan B. Di sini udah jelas ya. Di bawah ini kan kalau golongan berakhir di S sama P kan dia golongan A. Yang di B sini kalau berakhir di D. Nah sekarang periodenya berapa? Periodenya itu lihat aja. Oh ternyata paling tinggi kulitnya itu 2. Berarti dia periode 2. Sekarang yang terakhir. Oh dia berakhir di D. Berarti kalau berakhir di D yang ini yang vanadium 23 berakhir di D, berarti dia harus dilibatkan S-nya dulu. Ada 4S2 sama 3D, berarti ini kita libatkan. Sehingga rumusan ini sesuai ya, 3D3. Nah ini lihat, N-1, N-nya paling besar itu 4, kurangi 1 berarti 3 ya. Sama ya, berarti golongannya berapa? Golongannya dijumlahkan saja elektronnya, 3 tambah 2 berarti 5. 5 apa A atau B? B ya, karena dia terakhirnya di golongan 5B, terus kemudian periodenya berapa? Nah periodenya tinggal kita lihat kulit yang paling besar, O4. Nah, di sini itu udah jelas ya. Sekarang kita lihat, 4S2, 3D3. Jelas ya di sini ya. 4S2, 3D3. Nah, ternyata vanadium itu golongan 5B, periode 4. Sekarang kita cek. Vanadium golongan, nah sekarang kita lihat nih. Vanadium. Nah, ini saya gambarkan dulu ya. Ini saya pakai golongan IPAC. Ini kan 1A, 2A. Nah, ini mulai dari 3B. Ini 4B. Ini 5B. Ini 6B. Ini 7B. Sini 8B. 3 ini 8B ya. 3 golongan periode sini 8B. Yang ini 1A, 1B. Ya, ini 2B. Tadi golongannya jatuh di golongan ya sini ya, golongan berapa tadi? 5 ya. Golongan 5B. Atau berapa tadi jatuhnya? Masih ingat jatuhnya tadi berapa di golongannya? Kita lihat. Golongannya berapa tadi jatuhnya di golongannya berapa tadi jatuhnya? CR. 5. Tadi vanadium ya. Saya lihat dulu saya vanadium tadi. Vanadium. Wah, nih berantakan nih. 1S2, 2S2, 2B6 sampai 20 23 di D ya. Oke. Nah, mana ini? Oh, vanadium 23. Ini 10 20 3D3 berakhir di D ya. Nah, vanadium, golongan vanadium 3, 4, 5. Pas ya, golongan 5 ya berarti dia ya. Golongan 5B, periodenya 4 ya. Sama ya di sini ya. Ini. Ya. Golongan 5B, ini kan 5B ya. Ini 5B, periodenya 4. Nah, ketemu ya di sini ya. Nah, tepat. Maksudnya konfigurasi elektron itu seperti itu, hanya untuk menentukan. Tadi yang F tadi, sini tak hapus semuanya saja, biar tidak memberatkan kalian. Nah, golongan itu mulai 1A, ini mulai 2A, kemudian sini mulai 3A. Ini 4A, ini 5A,
6A, 7A, yang paling atas ini 8A. Nah, kalau golongan B itu mulai dari sini. Ini 1B, golongan 2B, golongan 3B, golongan 4B, golongan 5B, golongan 6B, golongan 7B. Nah, tiga-tiganya ini golongan 8B. Nah, ataupun bisa lihat nih, kalau golongan 1 tuh ya golongan 1A itu 1, golongan 2A itu 2, golongan 3A itu 13 ya. Mulai dari golongan 3A itu 13, golongan 8A itu 18. Jadi di sininya yang golongan 11 itu baru 1B, golongan 12 itu 2B, golongan 3 itu baru 3B dan sebagainya. Nah, itu cara ini nama lain ya. Ada yang golongan itu 1 sampai 18 itu IUPAC, ada golongan yang lama menggunakan A sama golongan B. Jadi kalau golongan A itu di blok S sama blok B, kalau ini kan blok S, ini kan S. Nah, ini kan golongan blok B. Nah, ini blok D. Kalau berakhir di S ini ya. Ini kan S ya. Nah, ini S. Blok S itu golongan 1A. Nah, golongan sini 1A, 2A. Kalau berakhir di P itu golongannya sekitar 3A sampai 8A. Nah, di blok D ini golongan 1 sampai 8B. Di blok D. Jadi makanya kalau berakhir di D itu pasti golongan B. Karena ini blok D. Ya. Yang di dalam sini blok S, yang di paling kanan itu blok P. Nah, seperti itu. Ya. Waktunya udah habis ya? Oke, karena waktunya udah habis, nanti silahkan ya kalian pelajari sendiri materinya. Nanti bisa buat ya, nanti bisa buat latihan, kalian silahkan kerjakan kuisnya ya, kuisnya wajib ya. Nah, demikian, ada pertanyaan mungkin dari teman-teman yang lain? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan ya. Jadi di sini ada contoh soal nih. Nah, di sini saya kasihkan 3 contoh soal. Ini soal yang mudah ya. Jadi kita akan menentukan bilangan kuantum dari utama, kemudian ada bilangan kuantum azimut, magnetik, dan yang terakhir adalah bilangan kuantum spin. Nah, untuk elektron terakhir dari 3 unsur yang saya tampilkan di PPT ini. Oke, sekarang coba kita lakukan konfigurasinya dulu. Nah, sekarang dari yang F9 nih, yuk. Jangan lupa ya rumusannya dari S, PS, kemudian D, PS. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau untuk mudah ini S yang ini 1, ini 2 mulainya, kemudian S yang ini 3, 4, kemudian 5 dan seterusnya. Nah, yang P ini mulainya dari kulit kedua, makanya ini 2, terus ini 3, ini 4, kemudian yang D mulainya dari 3. Udah ya, kita pakai rumusan ini. Jangan lupa S itu maksimal karena orbitalnya 1, maksimal bisa diisi 2 elektron. P itu karena dia orbitalnya memiliki 3, berarti bisa diisi maksimal berapa elektron? Ya, 6. Kemudian yang D karena dia itu orbitalnya memiliki 5 jenis, makanya dia bisa diisi maksimal dengan 10 elektron. Oke, sampai sini ya. Oke, sekarang kita akan coba konfigurasikan dulu. F9. Ya, kita mulai 1S, 2, 2S, 2, dan 2P. Berapa sisanya? 4, berarti tinggal 2P, 5 ya. Oke, 2P5. Di sini udah cukup sampai sini dulu ya. Kemudian 2P5 ini kita lihat. Nah, sampai P ya, kita tuliskan ya bentuk orbitalnya. Semuanya juga bisa. P itu kan dia memiliki orbital 3. Nah, P ini memiliki berapa elektron di sini? Oh, ternyata 5 ya. Ini ya, lihat ya, ada 5 elektron. Kita isi ya pakai kaidahan. 1, 2, 3, 4. Nah, 4-nya sudah mulai ke bawah, terus 5 yang terakhir. Dan ingat ya, kemarin diulang di azimut jika ada kulit K, ini kulit ya N. Nah, misalnya kulit itu ada K, L, M, N. Nah, kulit K itu nanti dia itu kulit ke-1 ya. L itu kulit kedua, M itu kulit ketiga, N itu kulit keempat ya. Ingat ya, kulit ke-1 itu nanti ada S ya. Ini P, ini D, ini F. Nah, untuk harga L-nya di sini ya. Untuk harga L-nya
Nah, harga L-nya di sini untuk S itu berapa? 0, P itu 1, D itu 2, F itu 3. Nah, di sini akan saya kotain. Ya, nah ini akan kita pakai. Ya, ya. Nah, jika orbitalnya itu S, maka harga L-nya 0. Jika orbitalnya itu P, maka L-nya itu 1. Jika orbitalnya D, L-nya 2. Jika orbital F, L-nya 3. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya di contoh soal ini. Nah, di contoh soal ini P. P itu berarti azimutnya L itu kan 1. Nah, kemudian M itu masih ingat ya rumusan M? M itu min L 0 plus L. Nah, ini. Ya, karena M magnetik itu adalah orientasi orbital. Ya, orientasi orbital. Jadi ada min L sampai plus L atau 0 plus minus L. Nah, sekarang karena P-nya itu 1, berarti sini min 1. Ini 0, ini plus 1. Oke, sampai di sini dulu. Ya, sampai sini dulu. Sekarang kita akan menentukan bilangan kuantum. Nah, yang kita tentukan itu bilangan kuantumnya. Ada bilangan kuantum utama N, kemudian ada bilangan kuantum azimut L, magnetik, kemudian spin. Nah, sekarang kita lihat yang bilangan kuantum utama ya, N. Bilangan kuantum utama itu menyatakan tingkat energi atau jumlah kulit. Nah, jumlah kulitnya berapa? Nah, di sini. Ya, lihat yang paling besar. Oh, 2. Berarti ini kita tulis 2. Kemudian L-nya. L-nya berapa? L-nya itu adalah orbitalnya. P itu berapa? Oh, 1. Kita tulis 1 saja ya. Kemudian magnetik. Nah, magnetik itu orientasi ya. Orbital. Jadi kita lihat atau orientasi elektron di dalam orbital ya. Seperti itu M itu maksudnya. Nah, sekarang kita lihat yang jatuh terakhir itu di berapa? Di bilangan berapa? Oh, ternyata dari min 1, 0 plus 1 itu jatuh terakhir pengisiannya itu di orientasi yang 0. Nah, maka kita tulis 0. Nah, kemudian S itu adalah arah spin. Nah, arah spinnya ke atas atau ke bawah yang terakhir kali diisi. Nah, karena pengisiannya itu arahnya ke bawah, maka ini kita tulis min setengah. Udah seperti itu aja ya, mudah ya. Kemudian soal yang kedua, SI ya, saya taruh di bawah. Nah, SI 14. Oke, 14. Kita mulai konfigurasinya. 1S, 2, 2S, 2, 2P, 6. Ingat ya, kalau sudah sampai 2P6 itu kita pasti sudah mendapatkan elektron 10 ya. Kalau misalnya P-nya itu penuh ya. Nah, udah 10 masih tinggal 4 lagi. Habis 2P apa? Oh, masih ada 3S, 2. Nah, oh, masih ada sisa 2 ya. Berarti ya masih ada 3P, 2. Oke. Berakhirnya di sini ya. Nah, kita lihat. Oh, berakhirnya di P. Nah, berakhir di P ini kita lingkari. Nah, kita bikin ini ya orbitalnya. Lihat. Orbital P itu ada 3 kayak gini. Nah, dari min 1, 0 plus 1. Oke ya. Sekarang, oh diisi cuma diisi 2 elektron. Oke, kita isi dari kiri ke kanan ya. Sebenarnya pengisiannya ini tidak harus runtut ya, tapi bisa kita lihat dari sini ya. Nah, kita akan coba melakukan dengan runtut. M1 0 plus 1 ya. Kemudian kita cari N, L, M, kemudian S. Nah, N itu kulit. Nah, yang paling besar angka berapa di sini? 3. N-nya berarti 3. L-nya karena P, nah, P itu berapa? 1. Ya, kita tulis 1. M-nya berapa orientasinya? Oh, ini jatuhnya di 0 terakhir, berarti 0. Ya. Terus S-nya karena ke atas, berarti dia adalah plus setengah. Gitu ya. Mudah. Nah, sekarang soal yang CA. CA 20. Ya, 20 itu berarti kita bisa konfigurasikan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 ya. Kok bisa tahu 4S2? Pokoknya kalau udah sampai 4S2 itu pasti udah 20 ya. Nah, kalau ini udah penuh, S-nya penuh berarti udah 20. Nah, S itu orbitalnya cuma 1 ya. Ya karena S itu kan 0 ya. Ya, berarti ini diisi berapa elektron? 2 elektron ke atas sama ke bawah. Nah, yang lainnya juga bisa nih. P-nya kalau misalnya mau ditulis juga bisa nih. P itu kan 3. Nah, ini 1 dan seterusnya ya. Nah, yang kita lihat cukup yang di sini. Nah, sekarang kita lihat N-nya berapa di sini? Nah, yang paling besar itu 4 ya.
berarti N-nya 4 ya. L-nya kemudian L di sini adalah S. Untuk S itu berapa harga untuk S? Nah, ini lihat. Untuk S itu 0. Kemudian untuk magnetik M. Nah, untuk magnetik apa? Untuk M. Nah, M-nya juga 0. Kalau L-nya 0 berarti M-nya cuma 0. Kemudian S-nya terakhir ke bawah berarti dia min setengah. Dah, seperti itu. Nah, ini kemudian ini ya dicermati ini untuk soal. Nah, kemudian ada soal lagi, tentukan golongan dan periode unsur di bawah ini, serta tentukan bilangan kuantum N, L, M, dan S untuk elektron terakhir. Yaudah ya, kita coba kerjakan. Ya, Mg itu 1S2, kita klarifikasi dulu, 2S2, 2P6, 3S2. Oke, sampai sini dulu aja. Karena berakhir di S, berarti ini ya. Cukup kita lihat yang di S saja untuk menentukan golongan dan periode. Sehingga golongan berakhir di S, kita lihat elektronnya 2, berarti golongan 2A. Ya. Nah, kemudian periodenya, periode, kita lihat periode itu sama dengan yang jumlah kulit yang paling besar, 3. Oke, 3, kita tulis 3. Sekarang untuk Fe, kita coba 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, dan 3D berapa ini? 3D berapa? Ingat, lihat udah sampai sini. Ini udah 20, berarti masih 3D 6. Nah, sekarang kita lihat golongan dan periode, kita cari. Ingat ya di sini ya, kalau berakhirnya itu di S ataupun di B itu pasti golongan A. Kalau berakhir di D pasti golongan B. Nah, sekarang kita lihat. Karena berakhir di D, maka S-nya harus dilibatkan nih. Berarti ini elektron valensinya sini. Ya. Nah, sekarang cari golongan itu cukup menambahkan elektron yang di D sama di S. Berarti adalah 8. Ya. 8 apa? A atau B? Ya B karena berakhir di D ya. 8B. Gitu. Periodenya yang paling besar 4 ya. Bukan 3 ya, tapi 4. Oke, tulis 4. Nah, sekarang yang CL. Nah, kita coba konfigurasikan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, ya, sampai 10, berarti masih 3P, berapa? 5, ya, 10, 2, 5. Nah, karena berakhir di P, maka kita libatkan S, ya. Ingat, pokoknya semua S itu harus dilibatkan. Kalau udah cukup S, ya udah S saja. Nah, ada elektronnya di ini sebelah kanan nanti. Jadi golongan berapa ini? Golongan 5 tambah 2, 7. Berarti golongan 7 atau B. Karena berakhir di B berarti A. Yang berakhir di D itu yang menjadi golongan B. Ya, itu saja. Nah, kemudian periodenya kita lihat yang paling besar. 3. Cukup 3. Oke, dari sini udah cukup ya. Sudah selesai untuk menentukan golongan dan periode. Sekarang, yang ditanyakan ini apa? N, L, M, dan S. Nah, ini berarti harus kita coret-coret lagi nih. Ya, dari elektron terakhir yang pertama kan ini. Yang kedua kan ini. Ketiga tuh ini. Nah, yang pertama kita tarik di sini ya. Nah, nanti kita tarik sini. Kita tarik sini nanti. 3S2. Berarti 1 ya. Isi elektron 2. Atas sama bawah. 0 ya. Berarti N-nya sama dengan kulitnya 3. S3. L-nya berapa? Karena S itu pasti 0 ya. Ingat ya, kalau misalnya S itu 0, P itu 1, D itu sama dengan 2, F itu sama dengan 3. Nah, L-nya di sini S berarti 0. M-nya magnetiknya otomatis 0. Nah, kemudian spin-nya terakhir diisi turun ya. Berarti adalah min setengah. Nah, sekarang soal yang kedua. Ya, soal yang kedua di sini ya. Soal yang kedua. Di sini 3D6 nih ya. 3D6. 3
D6. D itu berapa elektronnya? 5. Ya, maaf, rebutannya 1, 2, 3, 4, 5. Diisi 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan ke bawah. Ingat olehnya ini dari karena D itu 2 ya, D itu 2 ya. Berarti dia dari min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Gitu ya. Sekarang kita cari N ya. N sama dengan 3 ya. Oh, 3 atau ini. Untuk yang di sini, kita lihat yang di sini untuk elektron terakhir dia 3 ya. Nah, terus L-nya untuk D itu berapa? D itu 2. Ya, lihat dari sini. Ini L. Kemudian M-nya, nah terakhir pengisian elektron di O-2 ya. Min 2. Kemudian N, L, M, S, nah terakhir kan turun ya, berarti min setengah. Elektron yang diisi terakhir kan di sini ya. Di sini. Min setengah. Itu min setengah. Kemudian yang terakhir ini yang 3P5, itu saja 3P5. Wow, P itu berarti orbitalnya 3 ya. Nah, P itu dari min 1 sampai 1. 5 elektronnya. 1, 2, 3, 4, 5. N-nya sama dengan di sini 3. L-nya sama dengan di sini 1, P ya. P itu 1. Magnetiknya di sini berapa? Terakhir diisi di min 1. Nah, S-nya arah spin-nya terakhir diisi ke bawah. Ya, diisi ke bawah berarti min setengah. Oke, itu saja cara mengerjakan ya. Demikian, semoga bisa dipahami. Silakan kalau misalnya ingin pahami bisa diperlambat ataupun di stop ya, di pause. Nah, seperti itu dari saya. Terima kasih.